Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah tentang cara belajar efektif dan efisien. Materi BK kelas 11. Selamat menyaksikan. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Belajar itu merupakan aktivitas fisik dan mental yang tidak berdiri sendiri, tetapi keberhasilan belajar ditentukan oleh banyak faktor. Nah, faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain fisik, psikis, minat, motivasi, niat, dan kecerdasan. Faktor fisik atau jasmania. Nah, secara umum, kondisi seseorang apabila dikatakan sehat, maka akan mempengaruhi aktivitas dan hasil belajarnya. Misalnya, siswa dalam kondisi sakit secara tiba-tiba terjadi sakit kepala, sakit perut, dan lain sebagainya, maka tidak akan fokus dalam belajar. Faktor psikis atau kejiwaan. Nah, apabila kondisi kejiwaan seseorang dalam belajar kurang stabil, maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Misalnya, ketika siswa sedang dilanda rasa takut, cemas, adanya konflik batin, serta gangguan psikis lainnya. Faktor niat atau kemauan. Nah, niat yang muncul dari dalam individu dan benar-benar tulus biasanya akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Misalnya, siswa niat belajar dengan sungguh-sungguh karena belajar atau sekolah itu merupakan suatu kebutuhan diri sendiri apabila ingin mencapai masa depan yang gemilang. Atau siswa yang memiliki niat dalam hatinya, saya harus menjadi orang yang sukses dan berhasil dalam sekolah dan karir saya. Selanjutnya adalah faktor kecerdasan atau IQ. Faktor kecerdasan atau IQ ini juga sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar seseorang. Biasanya dapat diketahui melalui hasil psikotes oleh psikolog, sehingga nanti dapat diketahui apakah IQ normal, rendah, atau tinggi. Selanjutnya adalah faktor minat. Minat adalah rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Apabila seseorang dalam belajarnya sudah tidak mempunyai rasa ketertarikan yang kuat terhadap objek yang dipelajari, tentunya aktivitas dan hasil belajar yang dicapai juga tidak optimal. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, perlu seseorang terus-menerus untuk belajar mencintai, menyenangi suatu objek belajar, sehingga pada akhirnya mampu dengan seutuhnya tertarik dan mencintai dengan setulus-tulusnya objek belajar tersebut. Pada akhirnya, motivasi belajar semakin meningkat untuk mencapai keberhasilan dalam belajarnya. Yang terakhir adalah faktor motivasi. Motivasi adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk mencapai suatu hasil tertentu. Motivasi bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Kemudian, bagaimana sih cara belajar efektif dan efisien? Yang pertama adalah ciptakan suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, tergantung gaya belajar yang sesuai dengan diri kamu. Ada yang belajar sambil mendengarkan musik, suasana hening, belajar di tempat-tempat sejuk, nyaman seperti di taman, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping. Kegiatan ini sangat penting. Kenapa? Karena jika kamu membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Carilah intisari dari pelajaran tersebut, kemudian dipahami. Yang ketiga adalah atur jadwal belajar. Belajar itu juga perlu mengatur waktu, kapan kamu memulai dan juga istirahat. Disiplin sangat diperlukan dalam menuntut ilmu, sebab dari disiplinlah orang bisa menjadi sukses. Apabila dalam belajar kamu tidak disiplin, maka cita-cita untuk menjadi orang sukses akan terhambat. Buatlah daftar belajar lengkap dengan waktunya. Kemudian azamkan dalam hati untuk bertekad menjalankan semua daftar yang telah dibuat. Yang keempat adalah learning by discussion. Belajar sambil berdiskusi merupakan metode belajar yang sangat efektif. Dengan berdiskusi, maka akan memudahkan kita bertanya dengan teman-teman. Dengan berdiskusi juga maka pemikiran kita akan tertuang dan akan beradu argumen. Sebab ide yang ada di dalam pikiran kita akan terus tergali dengan sendirinya. Dengan berdiskusi juga akan membuat suasana belajar menjadi aktif.
Yang kelima adalah belajar dengan memahami, bukan menghafal. Metode menghafal memang terbilang sukses untuk kasus tertentu, tapi apabila kamu menghafal dibarengi dengan mendengar, maka akan jauh lebih efektif. Dalam beberapa kasus, menghafal hanya mengingatkan materi sekejap saja. Namun, apabila kamu mempelajari materi dengan konsep pemahaman, maka akan jauh lebih baik dan ingat lebih lama. Yang terakhir adalah banyak membaca. Pepatah mengatakan dengan membaca maka jendela dunia akan terbuka. Membaca merupakan kunci untuk memulai kesuksesan. Dengan membaca maka akan menambah pengetahuan kita. Seorang pelajar yang menginginkan kesuksesan tentu dalam hatinya akan merasa risih apabila sehari tidak membaca. Dengan membaca juga akan menambah dan memperluas pengetahuan. Nah, demikianlah tips untuk belajar efektif dan efisien. Selamat mencoba. Sampai bertemu di materi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.